Korelasi iman dan amal. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة, pada malam hari ini ma baina al-maghribi wal isya, di antara waktu maghrib dan isya, kita berkumpul di Masjid Ma'haduna Ma'hadul I'tisam di Keraksan, Probolinggo, pada malam ke-10 insyaallah dari bulan Rabi' al-Akhir 1447 Hijriah. Kita berkumpul insyaallah fi ahabbi al-biqa' ila Allah, tempat yang paling Allah cinta di muka bumi ini adalah masjid-masjid. Sebagaimana dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, masjid adalah tempat yang dicintai oleh malaikatullah, para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka senang menghadiri masjid, di mana di sana dibacakan Al-Quran dan dipelajari. Para malaikat senang berada di masjid. Sampai-sampai Nabi alaihi salatu wassalam melarang seseorang datang ke masjid dengan kondisi yang mengganggu para malaikat, yang membuat para malaikat tidak senang. Demikian Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, man akala thawman aw basalan fala yaqrabanna masajidana, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang telah mengkonsumsi, makan saum, bawang putih, basal, bawang merah atau yang semisalnya, bawang bombay, maka jangan sekali-kali mendekat ke masjid-masjid kami. Jangan sekali-kali mendekat. Fala yaqrabanna. Bukan jangan mendatangi, bahkan jangan sekali-kali mendekat. Itu lebih tegas dalam larangannya. Kepada masjid-masjid kami. Kenapa? Disebutkan illah. Disebutkan sebab. Alasannya.
fa innal malaikata tata'adza minhu fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Sesungguhnya para malaikat itu sangat terganggu dengan sesuatu yang anak manusia ini juga terganggu. Anak manusia terganggu dengan aroma dua makanan tadi. Malaikat juga demikian. Di situ menunjukkan bahwa masajid adalah tempat yang dicintai oleh salihin, maka as-salihun tidak boleh diganggu di masjid. Tidak boleh diganggu sesuatu yang membuat mereka gelisah, tidak nyaman, tidak tenang, tidak suka. Nah, sekarang kita berada di salah satu masjid, min masajidillah. Betapa nikmatnya berada di masjid seraya atau sambil menunggu datangnya waktu sholat berikutnya. Harapannya dengan itu kita meraih salatul malaikah, salawatnya para malaikat, doanya para malaikat, di mana mereka ketika mendapati seorang hamba mukmin yang setelah menunaikan sholat dan tetap berada, bersabar, bertahan di tempat dia sholat, disebutkan oleh sebagian a'imah kita, yakni di masjid tersebut. Nah, maka para malaikat mengatakan Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Sesungguhnya para malaikat itu bersolawat kepada salah seorang di antara kalian selama masih tetap bertahan di tempat sholatnya. Para malaikat mendoakan Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni hamba tersebut, hamba itu, dan rahmati dia. Diulang terus malaikat bersolawat. Madama fi musalla, selama hamba tersebut berada tetap bertahan di tempat sholatnya. Kita berharap majelis kita dan duduknya kita di masjid ini termasuk kita diberi kesempatan mendapatkan sholawat malaikatullah tabaraka wa ta'ala. Ayyuha talabatil ilmi wal ikhwah, yang penting juga untuk disebutkan sebelum kita memasuki kepada topik pembahasan kita. Kita bersyukur karena kita sampai hari ini masih diberi kesempatan berada di bi'ah ilmiah, qal'ah ilmiah, tempat ilmu dipelajarinya ilmu, yaitu ma'had. Bahasa kita mengatakan pondok. Kita diberi kesempatan sampai malam ini dengan tenang, aman, tentram, berada di ma'had. Tidak diganggu, tidak ada gangguan. Tidak ada yang mengancam kita. Tidak ada yang membuat kita gundah dan ketakutan. Dengan nikmat dari pagi hingga malam, dengan segala kegiatan yang variatif, yang beragam, kita belajar. Qala Allah, qala Rasulullah. Asatidzah kita mengajarkan ilmu kepada kita dengan beragam ilmu, tanpa ada rasa takut, tanpa ada sesuatu yang mengancam kita. Bebas, kapan saja kita mau belajar, pagi, duha, siang, sore, malam. Sementara antum atau sebagian antum mungkin mendengar bagaimana saudara kita muslimin di sejumlah tempat, jangankan mau belajar, talabul ilmi, mau berangkat ke masjid, takut, terancam nyawa dan jiwanya, nggak berani keluar rumah karena pertikaian yang terjadi, peperangan antar sesama mereka, ya. Ketakutan.
Walhamdulillah kita masih di negeri ini diberi kesempatan dan diizinkan dengan mudah punya masjid, punya pondok. Mau mengadakan kajian kapan saja. Kapan saja. Walhamdulillah bisa kita wujudkan. Baik terencana atau mendadak. Termasuk malam ini kita mendadak. Adanya kajian. Dari luar kota. Enggak harus ini, enggak harus itu. Izin sana, izin situ. Alhamdulillah berjalan dengan baik, tenang, normal. Sementara saudara-saudara kita enggak jauh dari negeri kita ini, jangankan punya masjid, untuk bisa pinjam masjid enggak bisa. Untuk bisa mengadakan kajian secara terbuka harus melalui proses yang panjang dan itu pun kecil kemungkinan diizinkan. Nah, kita alhamdulillah. Ini nikmat yang besar yang harus dijaga. Dijaga. Dengan serius, dijaga dengan amal saleh, dijaga dengan iman, dengan syukur, dengan ukhuwah wal mahabbah, dengan al-jidd wal istihad, keseriusan dalam belajar dan berthalabul ilmi. Alhamdulillah antum ada di tengah-tengah ma'had ahli sunnah. Diajarkan sunnah kepada antum, akidah, ibadah, akhlak, wal ilm, tafsir, dan seterusnya. Nikmat. Maka sekali lagi thalabatul ilm wal jami'il ikhwah ini menuntut dari kita semuanya asyukru. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang demikian sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah, mencabut, meniadakan, menghilangkan suatu nikmat yang telah Allah berikan kepada suatu kaum. Dan kita salah satu kaum. Sampai kaum tersebut, kaum itu sendiri yang akan merubahnya, menghilangkannya, membuatnya sirna dan pergi nikmat. Kenapa? Karena tidak disyukuri dengan amal saleh dan ibadah, dihadapi dan disikapi dengan ma'asi. Akhirnya Allah cabut. Nah, maka walhamdulillah ini nikmah azimah. Ayuhal ikhwah, kalau muhadharah seperti ini sifatnya kita hanya melepas kangen, melepas rindu. Apa atau faidah yang akan ana sampaikan ini sudah antum dengar, sudah antum pelajarin sering dan berulang kali dari asatidzah di Ma'had al-I'tisam. Ustadzuna Ustadz Sufyan, Ustadzuna Ustadz Harisman, Ustadzuna Ustadz Qasim dan yang lainnya dari asatidzah yang ada yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Taqabbalallahu minna wa minhum salihal a'mal. Ini barakallahu fikum peluang dan kesempatan besar. Tetapi sekedar berbagi sesuatu yang sebenarnya sudah ada. Tema kajian kita sebagaimana mungkin sudah disampaikan ke antum, yaitu korelasi amal dan iman. Makna korelasi adalah hubungan yang erat antara amal dan iman. Seorang mukmin yang benar-benar mengerti iman, dia akan tahu mahalnya iman. Sehingga dengan itu dia akan menjaganya, memeliharanya, agar iman itu tumbuh, berkembang, dan bertambah. Dia akan berjuang dengan segala apa yang dia miliki agar iman itu jangan sampai berkurang dan turun. Apalagi sampai kering dan akhirnya mati. Seorang mukmin benar-benar akan mencari, mempelajari asbab, sebab-sebab yang dengannya iman dia akan naik, meningkat. Iman dia akan
terus tumbuh segar, tidak kering, tidak menguning, pertanda bahwa dia itu melemah dan akan habis. Kita semua sudah belajar bagaimana dalam akidah ahli sunnah yang ditanamkan sejak masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam turun temurun hingga hari ini, yang diemban dan dipikul disampaikan oleh para ulama kita jilan ba'da jil, generasi berganti generasi, bahwa al-iman qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil jawarihi wal arkan, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bahwa iman adalah ucapan yang terucap, pernyataan yang tersampaikan melalui lisan, yang diyakini dengan sebenar-benarnya dan seyakin-yakinnya dengan qalbu kita. Dan amalan, ketaatan, ibadah yang dia lakukan. Ini 3 komponen iman yang tidak bisa terlepas satu dengan yang lainnya. Semuanya menjadi satu kesatuan. Al-iman. Ternyata definisi ini bukan hanya sekedar definisi, memang erat kaitannya dan sangat berpengaruh satu dengan yang lainnya. Yazidu bit ta'ah, iman itu akan bertambah, tumbuh, berkembang menjadi sehat, menjadi subur dengan sebab ketaatan dan amal soleh yang dilakukannya. Dan dia di waktu yang sama bisa berkurang, melemah, mengering, disebabkan kemaksiatan, kemungkaran yang dia lakukan. Melihat ini, mendengar ini seorang ahli sunnah, dia tidak cukup dengan mempelajarinya secara teori, memahaminya dan mencatatnya, menghafalnya, tetapi dia akan benar-benar berupaya mempelajari, melakukan, mewujudkan sebab-sebab yang dengannya iman menjadi naik, bertambah. Di situ ada sejumlah keterangan dalam Al-Quran was sunnah, sejumlah amalan, baik yang kaitannya dengan al-qalbu, yang dapat menambah iman, ataupun kaitannya dengan lisan, yang dapat juga menambah iman, atau kaitannya dengan al-jawarih, anggota badan kita ini, yang apabila dilakukan amalan-amalan tersebut, iman akan bertambah. Ini keyakinan ahli sunnah, al-mu'minun. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dan salah satu sifat mukminin, innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Hanyalah kaum mukminin itu adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah, yakni di hadapannya, diperdengarkan kepadanya, maka hati dia akan tersentuh, akan bergerak dan bergetar hatinya karena takut kepada Allah yang disebutkan di hadapannya. Baik disebut nama Allah begitu atau diiringi dengan kalimat ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah engkau kepada Allah. Setiap disebut nama Allah, hatinya bergetar dan siap mendengarkan apa yang akan disampaikan,
mengevaluasi apa yang perlu dievaluasi, menyambut ajakan dan seruan-seruan kebaikan. Nah, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Dan apabila dibacakan kepada mereka kaum mukminin, orang-orang yang beriman tadi, ciri-cirinya adalah iman mereka akan bertambah. Dari sini kita tahu bahwa tilawatul Quran atau sama'ul Quran, membaca Al-Quran dan atau mendengar ayat-ayat dibacakan di hadapannya, imannya bertambah. Imannya akan segar, tumbuh, berkembang. Ini keyakinan Ahlus Sunnah. Innamal mu'minun. Perhatikan kalimat ini, innamal mu'minun. Memang benar-benar sifat karakter orang-orang yang beriman. Dua hal tadi yang disebutkan. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum, menjadi takut hatinya. Menjadi khasyah qalbunya. Kalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka bertambah imannya. Ayyuhal ikhwah wa ayyuhal talabah, barakallahu fikum jami'an. Berbeda dengan sifat kaum munafikin. A'adani Allah wa iyyakum jami'an min maradin nifaq. Kaum munafikin, semoga Allah melindungi ana dan antum semuanya dari sifat dan karakter munafikin. Semua kita harus takut keselamatan hati kita ternodai oleh penyakit an-nifaq. Semua kita, bagaimana tidak? Sementara disebutkan oleh a'immatus salaf dahulu, para sahabat, semuanya mereka takut ditimpa oleh penyakit kemunafikan. Maka kita aula wa aula, lebih pantas. Jangan merasa aman dari kemungkinan penyakit atau virus kemunafikan itu menjangkiti hati kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan antara lain, wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqul ayyukum zadatu hadhihi imana. Dan apabila diturunkan sebuah surat Al-Quran yang berisi ayat-ayat wahyu, maka di antara mereka kaum munafikin itu ada yang berkata seraya mengolok-olok, mentertawakan, dibikin gurauan, guyonan. Siapa sih yang surat ini ketika turun menambah iman dia, menambah imannya? Siapa sih? Siapa? Yang imannya menjadi bertambah dengan turunnya ayat ini. Ini ciri-ciri karakter kaum munafikin. Tentu redaksinya berbeda-beda. Sebagaimana munafikin itu pun berbeda-beda dari zaman ke zaman pola dan teknisnya. Disebutkan oleh sahabat Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu, perbedaan munafikin pasca sahabat Rasul atau pasca sepeninggalnya Rasul dengan munafikin di zaman Rasul alaihi salatu wassalam. Bahwa munafikin di zaman itu lebih mending dari sekian sisinya dibandingkan munafikin setelah munculnya ahlul bid'ah wal dhalalah. Perlu diwaspadai. Jangan sampai ada di majelis kita orang yang mentertawakan. Ketika diajak membaca Al-Quran, diajak untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, keluar ucapan-ucapan
yang melemahkan iman, membuat orang jadi malas mendengarkan Al-Quran, menjadi malas mengikuti kajian-kajian Al-Quran. Waspada, perlu diwaspadai. Sesuatu yang besar itu bisa bermula dari yang kecil. Sesuatu yang besar, kehancuran yang besar itu bermula dari sesuatu yang kecil yang diremehkan. Kemudian meningkat. Nah. Ayyukum zadathu hadhihi imana. Kemudian Allah lanjutkan wa ammal ladzina amanu fazadathum imana. Sementara orang-orang yang beriman, turunnya surat tersebut justru menambah iman mereka, keyakinan mereka, bertambah imannya. Dalam keadaan mereka bergembira, senang mendengar turunnya Al-Quran, turunnya ayat, senang hatinya itu. Yastabshirun, gembira. Pertanyaan, kita sekarang ketika disampaikan ayat Al-Quran, dibacakan atau diajak, dihimbau, dinasehati untuk menghadiri majalis Al-Quran, majalis ilmu yang menjelaskan tentang Al-Quran, adakah di hati kita rasa senang, lega, tentram? Kalau ada, bersyukur Rabbak, bersyukurlah kepada Rabbmu. Diberitahu bahwa nanti Ustaz akan memberikan kajian di bidang tafsir. Ustaz akan mengajarkan tentang qiraatul Quran. Di hati muncul senang, ingin. Kapan? Jam berapa? Apa yang harus saya siapkan? Muncul rasa senangnya. Maka bersyukur. Alhamdulillah. Tapi apabila sebaliknya mulai kita sumpah kok gini terus, aku ini pingin santai, aku ini pingin refreshing, aku ini pingin tasliyah, aku pingin sumpah ya akhi, masa terus-terusan begitu. Nah ini perlu waspada, perlu hati-hati nih. Diumumkan ada kajian, dia malah cari sesuatu yang lainnya. Nah, perlu waspada. Perlu waspada. Ayuhal ikhwah, ayat ini mengingatkan kita untuk selalu mengoreksi iman kita, mengevaluasi. Di situ ada sejumlah amalan dan perbuatan yang itu merupakan keimanan. Yang mana keimanan naik dan tumbuhnya ditentukan oleh amalan tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Rasulullah SAW mengatakan, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai dia benar-benar menyukai, senang suatu kebaikan untuk saudaranya seperti yang dia sukai dan dia senang kebaikan itu dia raih, dia dapatkan, datang kepadanya. Pertanyaan nih, sudahkah ada sifat ini pada kita? Sampai Nabi mengatakan la yu'minu, dinafikan keimanan pada hadis ini. Dijelaskan oleh sejumlah imam kita, yakni nafi al-kamal, menafikan kesempurnaan iman. Tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia menyukai suatu kebaikan
untuk saudaranya seperti dia suka kebaikan tersebut untuk dirinya. Apa saja kebaikan? Khair ad-dunya wa khairul akhirah. Kebaikan duniawi, kesehatan, kelancaran, ya, harta, fasilitas, dan yang lainnya dari kebaikan-kebaikan duniawi. Terlebih tentunya kebaikan ukhrawi. Kebaikan-kebaikan agama. Senang melihat, mendengar, mengetahui saudaranya mendapatkan ilmu. Senang dia. Nggak iri, nggak dengki. Kenapa? Karena dia senang. Untuk dia juga meraih dan mendapatkan ilmu. Orang yang jujur dalam thalabul ilmi, ikhlas karena Allah dalam berthalabul ilmi, pasti dia akan senang temannya, saudaranya juga mendapatkan ilmu. Begitu juga khairat yang lainnya. La yu'minu hatta yuhibbal. Mahabbah itu amalan apa? Fisik atau amalan qalbu? Jawabannya yang kedua, amalan hati. Tapi ini berpengaruh. Walaupun tidak terlihat oleh mata dan tidak terdengar suaranya, suara hati itu tidak terdengar oleh telinga. Dia amalan ada di qalbu, ada di dalam. Tapi dia berpengaruh dan menentukan baik tidaknya keimanan seseorang. Nah, ini harus ada di tengah-tengah kita, tengah-tengah Ahlus Sunnah. Kalau kita ingin putra saudara atau saudara kita atau putra kita baik, putra kita hafizul Quran, putra kita berakhlak baik, senang beribadah, maka letakkan dalam hati kita anak-anak dan putra-putra teman-teman kita juga baik, senang Al-Quran, hafizul Quran, senang ibadah, akhlaknya baik. Ini harus ada pada kita semuanya. Mahabbatul khair li akhina wa li abnaihi wa li zumalaihi. Harus ada ini di qalbu kita. Karena taruhannya apa tadi? La yu'minu. Nah, dan al-mahabbah fillah walillah itu adalah awthaq ural iman. Tali pengikat keimanan yang terkokoh, terkuat. Karenanya Nabi mengatakan min awthaqi ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Di antara tali pengikat keimanan yang terkuat adalah cinta karena Allah, benci karena Allah. Ini perlu dievaluasi nih, karena ternyata ini adalah salah satu tali pengikat keimanan agar iman itu tetap kokoh pada posisinya, kuat, bertambah, tumbuh. Jangan sampai dia melemah, oleng, dan kemudian waliyadzubillah lepas. Salah satu tali pengikat keimanan yang terkuat adalah al-hubbu fillah, cinta di jalan agama Allah karena Allah, dan benci di jalan agama Allah karena Allah. Maka itu dari ayat yang di Al-Quran Allah sebutkan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin minhu. Perhatikan ini baik-baik.
Sungguh engkau wahai Muhammad tidak akan pernah mendapati orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir akan mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, baik itu dari ayah-ayah mereka sendiri, para penentangnya ini, ataupun dari anak-anak kandung mereka sendiri, orang-orang terdekat, orang-orang tercinta, atau dari saudara-saudara kandungnya, atau dari keluarga familinya, sanak saudara. Tidak akan kamu dapati mereka akan mencintai deretan orang-orang terdekat tadi. Tidak bakalan. Orang yang seperti ini, yang cintanya karena Allah, sehingga kalau ada orang yang bermaksiat kepada Allah, akidahnya tidak benar, imannya tidak benar, kalangan kufar ataupun dari ahlul dhalal dan seterusnya, dia akan benci dan tidak cinta kepada mereka. Karena cinta adalah amalan keimanan, bagian daripada keimanan yang kata Allah, kalau atau mereka-mereka tersebut yang melakukan hal itu, yang tidak mencintai orang-orang yang melanggar Allah, menentang Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, Allah akan letakkan, Allah akan tanamkan keimanan secara kokoh di dalam kalbu mereka. Bermula dari amalan hati. Ini penting. Kita thalabatul ilmi. Kita sama-sama ahlus sunnah. Cintanya kita karena sunnah. Cinta di antara kita ini memang karena kita sama-sama tullabul ilmi, mempelajari kitab Allah sunnah Rasulih. Tanamkan di hati. Karena Nabi mengatakan min awzaqi ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Sebelum kita lanjutkan, tampaknya sudah tiba waktu Isya. Nah, kita azan dulu atau gimana? Fadhal. Al-muadzin yuadzin. Kita lanjutkan sampai tiba waktu iqamatus shalah. Ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah. An-Nabi alaihi salatu wassalam juga menyebutkan hubungan erat antara amalan perbuatan dengan keimanan. Korelasi antara amal dan iman. Antara lain dalam al-hadis al-ma'ruf, Rasulullah SAW berkata, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qalaha thalatha. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Penafian yang didahului oleh half, sumpah, menunjukkan bahwa ini perkara besar. Perkara besar. Demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidak beriman. Famadzaka ya Rasulullah, apa itu wahai Rasul? Qala al-jar alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Qalu wa mal bawa'iq? Qala asy-syarr. Atau qalu wa ma bawa'iquhu? Qala asy-syarr aw syarruhu. Siapa itu wahai Nabi? Ini salah satu metode pembelajaran, salah satu metode mengajar, menyampaikan ilmu. Pengulangan ucapan sebanyak 3 kali sebelum faidah disampaikan. Diberi tanbih, peringatan tentang pentingnya materi atau matan yang akan disampaikan. Bahkan didahului dengan sumpah. Apa itu ya Rasulullah? Sahabat bertanya karena memang mengejutkan. Diulang 3 kali dan diiringi dengan half, sumpah.
yaitu seorang tetangga atau seorang yang tetangganya merasa tidak aman dari gangguannya. Gangguan lisannya, gangguan suara, gangguan fisik, gangguan macam-macam gangguan. Aroma yang menjijikkan, semua yang namanya gangguan. Semua yang namanya kejelekan dan kejahatan, baik secara syar'i maupun juga secara urfi. Secara uruf itu gangguan yang menyakitkan. Apa contohnya? Mungkin Risman, Sofia. Uruf menganggap itu jelek dan itu gangguan. Yang tidak pantas dilakukan dan menyakitkan. Apa? Ada. Bau busuk, macam-macam penyebabnya bau busuk. Entah sampah, entah naudzubillah, nggak bisa menyebutkan satu persatu. Ya. Itu sangat mengganggu. Antum kiaskan permasalahan yang lainnya. Termasuk masalah bentuk rumah, letak pintu yang secara uruf mengganggu aib atau mengganggu kenyamanan rumah tangganya atau keluarganya. Mengganggu. Ini butuh majelis khusus contoh-contohnya. Tapi Nabi menyebutkan secara umum. Famadzaka ya Rasulullah qala man lam ya'man jaruhu bawa'iqah wa ma bawa'iquhu qala syarruhu. Seorang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejelekan dia, dari kejahatan dia, dari gangguannya. Berarti seorang mukmin, seorang yang hatinya itu diwarnai oleh iman, dia akan langsung siap-siap mengevaluasi. Mengevaluasi apa yang sudah kulakukan terkait tetangga. Karena yang terancam adalah imanku. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Bukan acuh seorang mukmin. Karena perbuatan itu erat hubungannya dengan keimanan. Naik ataukah turun. Bertahan ataukah dia akan goyah. Nah, begitu eratnya. Yang lainnya, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Iman lagi nih taruhannya. Yang terancam keimanan. Maka hendaknya dia berucap ucapan yang baik atau diam. Yakin ini baik karena syariat mengatakan ini baik, maka dia ucapkan. Dia sampaikan dengan segala pertimbangannya. Kalau dia tidak yakin, dia ragu, dia diam. Untuk tahu kapan diam, kapan berbicara, butuh ilmu, butuh belajar. Tapi yang terpenting di sini yang bisa dipetik bahwa seorang muslim ketika mendengar hadis semisal ini akan bergetar hatinya, tersentuh hatinya, dan dia akan mengambil langkah yang positif. Berhati-hati. Berhati-hati. Nah, di antara yang menjaga, menambah, menguatkan, meningkatkan kualitas iman adalah yang disebutkan dalam hadis, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Sungguh kalian tidak akan bisa masuk jannah. Masa ada orang mukmin ketika disebutkan hadis semisal ini dia acuh, dia tidak peduli, tetap menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara yang tidak ada kaitannya dengan perkara iman? Nggak mungkin.
Karena Nabi mengatakan la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Sungguh kalian tidak bisa masuk jannah sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Sungguh kalian tidak bisa beriman dengan sebenar-benar iman sampai kalian saling mencinta. Kita mesti bertanya, mukmin akan bertanya, benarkah aku sudah saling mencinta? Di antara kita ini, hadis ini didahului oleh suatu perkara yang besar sebenarnya yang perlu kita waspadain. Nabi mengatakan, dabba ilaikum da'ul umam. Sungguh telah masuk kepada kalian dan meresap kepada kalian penyakit-penyakit, virus-virus yang telah menimpa umat-umat sebelum kalian. Qala al-hasad wal baghdha. Iri, dengki dan kebencian. Iri, dengki dan kebencian. Terus berlanjut hadis ini sampai menyebutkan kalimat wala tu'minu hatta tahabbu. Sungguh kalian tidak bisa beriman sampai kalian bisa benar-benar saling mencinta. Di antara perusak al-mahabbah wa tahab, rasa cinta dan saling mencinta adalah al-hasadu, iri dengki. Intabih, iri dengki itu sering terjadinya di satu komunitas yang profesinya sama. Itu lebih rentan terkena penyakit hasad dibandingkan yang berbeda komunitas, berbeda profesi. Jarang sekali komunitas petani akan iri dengki dengan komunitas nelayan. Apa nggak bisa terjadi? Bisa saja. Banyak sebab. Tapi secara profesi, petani biasanya iri dengki dengan sesama petani. Baik masalah pengairannya akan dibelokkan oleh dia ke sawah dia. Kalau melihat sawah tetangga mulai menguning, mulai muncul pikiran-pikiran jahat, iri dengki antar komunitas, internal komunitas itu lebih mudah terjadi dibandingkan inter komunitas. Ya. Lintas komunitas. Maka kita thalabatul ilmi wa kita ahlus sunnah penting waspada di antara kita ini. Wa inna katsiran minal khulafa la yabghi ba'dhum 'ala ba'din illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa qalilum ma hum. Ana lanjutkan enggak Bapak ya? Dan kebanyakan al-khulafa, orang-orang yang berkongsi dalam satu profesi, berkomunitas dalam satu profesi, cenderung berbuat al-baghi, berbuat kezaliman, iri, dengki, kebencian, dan berbagai bentuk al-baghyu. Berbagai bentuknya al-baghi. Antara yang satu terhadap yang lainnya. Kebanyakan seperti itu. Berarti kalau begitu sedikit yang selamat. Naam. Allah mengatakan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh, yang sibuk dengan urusan iman, mengoreksi imannya, dia benar-benar peka, sensitif, imannya lagi naik atau lagi turun, terus dia sibuk dengan itu. Ini yang akan masuk dalam al-mustasna, yang diperkecualikan illal ladzina amanu, yang diselamatkan dari al-baghi, dari kebencian, permusuhan, iri dengki, al-hasad dan yang lainnya. Wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang cenderung beramal saleh, sibuk dari hari ke hari, bahkan dari waktu ke waktu. Amal saleh apa yang Anda lakukan? Apa yang sudah Anda lakukan?
Apa yang belum, dia berusaha terus sibuk dengan itu. Sehingga dia benar-benar terlindungi dengan izin Allah dari berbagai kezaliman, hasad, baghdha, al-ghadab, dan yang lainnya. Sibuk dengan itu. Nggak ada waktu baginya kecuali memikirkan imannya, memikirkan amal solehnya. Sudah bisa melakukan amal soleh, sudah berilmu, tahu hujjah, tahu dalil, walhamdulillah. Tapi dia mikir lagi. Dia pikir, apakah yang saya lakukan ini sudah benar-benar diterima dan diridhai oleh Allah. Terus dia mempelajari itu. Dia penuhi dengan istighfar. Dipenuhi dengan tasbih, tahmid, taubah dari waktu ke waktu. Al-iman. Kemudian Rasulullah lanjutkan. Wala tu'minu hatta tahabbu. Sungguh kalian tidak bisa beriman sampai kalian itu benar-benar saling mencinta. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah amalan yang apabila kalian lakukan, kalian wujudkan, pasti kalian saling mencinta. Qala afshus salama bainakum. Tebarkan salam di tengah-tengah kalian. Thalabatul ilm, aulan nas, orang yang paling terdepan mengamalkan ini. Kenapa? Karena al-hasadu wal baghdha'u, iri, dengki dan kebencian itu mudah masuk di tengah-tengah thalabatul ilmi. Ini bukan analisa, tapi ini perkara yang waqi', fakta. Baina talabatil ilmi. Perlu waspada. Walaupun, karena katakan walaupun karena banyak orang mengira itu remeh, yaitu menebarkan salam. Di tengah-tengah talabatil ilm di ma'had kita. Menebarkan assalam di tengah-tengah kita. Karena kalau tidak akan terjadi at-tadabur. Yang akan terjadi sikap saling berpaling, menghindar. Gak betah terhadap saudaranya. Saudaranya sholat di sebelah situ karena sakit hati, karena benci. Dia pindah. Walaupun gak pindah langsung ke sebelah kanan atau sebaliknya, sebelah kiri. Dia akan tidak rela berdiri di sebelah temannya yang dia sedang sakit hati. Atau temannya yang dia hasad kepadanya. Ini berbahaya ini. Kalau ada di tengah-tengah kita, berbahaya. Oleh karena itu, ini sangat berpengaruh kepada tingkat keimanan kita. Iman kita baik ataukah tidak. Iman kita sehat ataukah sakit. Ini sangat ditentukan oleh sekian amalan-amalan tadi. Semoga Allah jadikan ana dan antum bagian daripada orang-orang yang sibuk dengan keimanan, sibuk dengan amal saleh. Allah ampuni segala kekurangan kita, kealpaan kita, segala al-baghi yang pernah kita lakukan, baik secara zahir, tampak terlihat, maupun al-baghi yang sifatnya batin. Fa innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.